Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Saudagar Komputer dengan saya Karis. Lagi-lagi kita bakal bahas laptop murah harga terjangkau yang spesifikasinya udah bagus, desainnya keren dan layarnya juga bagus. Pasti itu kan laptop yang teman-teman butuhin. Jawabannya adalah laptop yang ada di samping saya ini. Laptop ini datang dari Asus. Dia harganya terjangkau banget dan cocok banget untuk teman-teman semua para pelajar yang lagi cari laptop baru tapi dengan harga terjangkau. Kenalin, ini dia Asus VivoBook 14A 1400 EA FHD. Oh ya, untuk harga dari laptop ini, saat saya syuting video ini di tanggal 9 Februari 2024, harga laptop ini berkisar di 4 jutaan. Ya walaupun hampir 5 jutaan, tapi masih 4 jutaan. Jadi teman-teman tenang dulu, tonton terus videonya sampai akhir biar teman-teman tahu kalau harga itu tuh worth it banget. Oke, kita kembali lagi ke laptopnya. Asus VivoBook 14A 1400 EA FHD ini adalah adiknya Asus A1400EA yang udah pernah kita review sebelumnya yang pakai prosesor Intel Core i3. Buat teman-teman yang belum nonton bisa klik notif di pojok kiri sini. Laptop yang menarik banget, apalagi harganya murah cuma 4 jutaan. Apalagi datang dari brand sebesar Asus yang kualitasnya nggak usah kita raguin lagi. Nanti juga kita bakal banyak bahas soal laptop ini, tapi sebelum itu kita masuk ke spesifikasi intinya dulu. Oke, kita mulai dari prosesornya. Untuk prosesor dia pakai Intel Pentium Gold 750S, fabrikasi 10 nanometer Superfin, punya 2 core 4 thread, base clock di 2 GHz dan turbo boost mencapai 3,5 GHz. Integrated graphic dia pakai Intel USD Graphic untuk prosesor Intel Core generasi ke-11 dengan frekuensi dinamis maksimal mencapai 1,25 GHz dan 48 stream prosesor. Mendukung Intel QuickSync Video dan juga mendukung Intel Clear Video HD teknologi. Pertanyaannya, apakah prosesornya bagus? Bagus di harga segini. Next, untuk RAM-nya dia pakai RAM 4GB DDR4 dengan kecepatan di 3200 MHz dan RAM-nya ini cuma punya satu slot aja. RAM 4GB menurut saya buat sekarang itu pas-pasan banget. Ya nggak lebih juga, ya nggak kurang juga, ya pas aja gitu untuk kita pakai buat sehari-hari. Tapi menurut informasi yang saya dapetin, RAM laptop ini bisa di-upgrade walaupun cuma satu slot aja. Jadi RAM 4GB ini bisa kita ganti dengan kapasitas yang lebih gede biar performanya makin bagus lagi. Selanjutnya untuk storage-nya, kayaknya nggak asik nih kalau kita nggak bahas storage-nya yang kenceng banget. Dia pakai SSD dari Kingston, yaitu Kingston model OM8 PDP 3256B AB1 dengan interface PCIe. Form factor-nya M.2 dengan kapasitas 256GB. Ketika saya tes menggunakan Crystal Disk Mark, SSD-nya punya kecepatan baca di 2430 MB per second dan kecepatan tulisnya di 415 MB per second. Oke, lanjut untuk wireless konektivitas. Sama kayak laptop biasanya, laptop ini udah dilengkapi dengan WiFi dan juga Bluetooth. Ngomong-ngomong soal Bluetooth, masih ada nggak sih yang pakai Bluetooth di tahun 2024? Boleh banget deh, tulis di kolom komentar. Biasanya dipakai buat apa? Saya penasaran banget. Berikutnya untuk kapasitas baterai nih. Kayaknya nggak asik kalau kita nggak ngobrolin soal kapasitas baterai yang laptop biasanya kita bawa kemana-mana. Kapasitas baterainya 2 sel 37 Wh dengan 4730 mAh. Kapasitas baterai yang saya rasa udah cukup banget lah. Nggak lebih juga, yang nggak besar-besar banget, nggak kecil juga. Jadi seenggaknya udah cukup banget lah buat kita pakai buat kegunaan sekolah sama kegunaan harian di rumah buat kita ngerjain tugas. Biar nggak sering-sering ngecas. Asus A1400EA ini dia udah pakai OS Windows 11 Home original dan itu teman-teman dapetin di dalam paket pembeliannya. Jadi waktu teman-teman nyalain, OS-nya udah ada dan langsung aktif. Dan juga teman-teman dapetin Microsoft Office Home and Student 2021 itu original juga. Dan keduanya bisa teman-teman pakai sampai bosen, sampai kayak nggak ada batas waktunya. Pokoknya sampai teman-teman bosen pengen ganti yang versi barunya nanti. Selanjutnya kita ngomongin soal desain dari laptop ini dan apapun yang kelihatan ketika kita ngelihat laptop ini. Laptop Asus seri A1400EA ini walaupun harganya terjangkau, tapi teman-teman bisa lihat sendiri. Desainnya ciamik banget, walaupun harganya murah, tapi dia menampilkan kesan yang premium. Cocok banget buat kita bawa ke ruang lingkup perkantoran, sekolah, dan juga kampus. Warna hitamnya ini Asus beri nama dengan Indie Black dengan finishing glossy yang keren banget. Lagi-lagi datang dari brand besar seperti Asus, jadi ada harga, ada kualitas juga. Tapi ini juga ukurannya lumayan ramping dan menurut saya cukup gampang buat dibawa kemana-mana. Dengan panjang 32,5 cm, lebar 21,6 cm, dan tebelnya 1,99 cm.
yang menghasilkan berat di 1,6 kg. Berat yang masih cukup enteng dan gampang banget itu buat kita bawa kemana-mana. Selanjutnya kita bahas layarnya. Laptop ini punya layar 14 inch dengan resolusi Full HD 1920 x 1080 pixel. Ini udah cukup bikin saya lega, karena di awal saya agak deg-degan karena biasanya laptop murah itu layarnya masih HD, jadi kayak ada yang kurang gitu. Nah, sedangkan di laptop ini layarnya udah Full HD. Mantap. Dengan tingkat kecerahan berkisar di 200 nit, refresh rate 60 Hz, dan permukaannya itu doff atau anti glare dengan screen to body ratio 82%. Kalau teman-teman tanya ini panel apa, dia masih pakai panel TN. Ya bayangin aja di harga 4 jutaan udah pakai layar Full HD, itu udah bagus banget. Kalau pakai IPS kayaknya ngelunjak itu namanya. Bingkai layarnya juga udah cukup tipis nih di sisi kanan sama kirinya, jadi makin terasa cukup lega aja buat kita pandangin layarnya yang Full HD ini. Kecuali di bagian atasnya yang agak tebal sedikit aja karena ada webcam yang punya resolusi di 720p 30 fps. Dan laptop ini juga punya tombol privacy shutter di F10. Jadi nggak usah takut diintip orang. Kalau kita udah selesai gunain, bisa dimatiin aja dengan tekan tombol F10. Hasil kameranya juga udah termasuk bagus dan oke banget untuk dipakai Zoom, Google Meet, dan kawan-kawannya. Next, kita turun ke bagian keyboardnya. Keyboard dari laptop ini udah nyaman banget ketika kita pakai buat ngetik. Rasa kliknya ada, cuma kita harus ngeker-ngeker aja kalau kita mau menekan tombol arrow atas sama bawah yang ukurannya lumayan ramping. Keyboardnya juga punya backlit dengan 3 tingkat pencahayaan yang bisa kita atur dengan menekan tombol F7 di keyboard. Oke, turun lagi ke bawah ada touchpad yang letaknya sejajar dengan tombol spasi. Ini posisi yang bagus banget karena nggak mudah kesentuh sama kita waktu kita lagi ngeketik. Di bagian touchpadnya ada kotak kecil ini, jangan bingung ya teman-teman, karena ini adalah fingerprint. Keren kan laptop 4 jutaan tapi udah punya fingerprint. Fingerprint ini bisa teman-teman pakai buat tambah login keamanan Windows, biar laptop teman-teman gak gampang dibuka sama orang lain. Berikutnya untuk audionya. Untuk laptop ini dia dilengkapi dengan speaker 2 buah yang keluaran suara itu mengarah ke bagian alas laptopnya teman-teman. Tapi ternyata untuk laptop dengan harga 4 jutaan suaranya udah cukup oke lah teman-teman. Ya, emang bukan suaranya yang bebedagan sampai kenceng banget gitu, enggak, tapi tipe yang udah cukup enak banget kalau kita buat musikan sambil ngerjain tugas. Suaranya kayak gini. Nah, itu dia suaranya. Gimana menurut teman-teman suara dari speaker laptop Asus A1400EA ini? Pendapatnya boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke bagian port-portnya yang saya rasa udah cukup lengkap. Di sebelah kiri dia punya satu lubang charger atau DC in. Dia punya satu USB 3.2 Gen 1 Type-C, HDMI, dan juga USB 3.2 Gen 1 Type-A. Di sebelah kanan ada 2 buah USB 3.2 Type-A dan juga audio combo jack. Nah, portnya udah lengkap banget kan, USB-nya juga ada 4 dan satunya udah Type-C. Performa pertama seperti biasa kita running Cinebench R15, kita bakalan looping 5 kali dengan charger. Cinebench R15 dapat diselesaikan dengan waktu yang lumayan lama dan dapetin skor di 382 poin. Kestabilan dalam 5 kali looping, skor terus berada di atas 370-an. Suhu prosesor dalam 5 kali looping Cinebench R15 tertinggi berada di 72 derajat Celcius. Dan ketika running berjalan, suhunya terendah berada di 66 derajat Celcius. Lanjut ke Cinebench R20, kita running juga 5 kali dengan charger. Running pertama kita dapetin skor yang kecil di 764 poin. Dan seterusnya baru naik berkisar 900-an poin. Emang prosesor ini harusnya dapetin di 900-an poin hingga 1000 poin. Suhu prosesor dalam 5 kali looping Cinebench R20 ternyata mirip-mirip sama kayak waktu jalanin Cinebench R15. Suhu tertinggi mencapai 72 dan terendahnya rata-rata di 66 derajat Celcius. Lanjut untuk Geekbench 6, skor single core mencapai 1480 poin dan multicore mencapai 2533 poin. Skor yang cukup tinggi untuk prosesor entry level. Untuk gaming kita bakal mainin game yang ringan aja buat gambaran kalau sewaktu-waktu mau main game di laptop ini saat nyari hiburan.
Kita main Stumble Guys, jalan di resolusi 1080p dengan preset low. Game ringan ini berjalan lancar jaya dengan FPS mulai dari 66 sampai 72 FPS saat bermain. Rata-rata berada di 69 FPS. Ya, cukup bisa dinikmati buat cari hiburan ketika tugas lagi banyak-banyaknya. Next, terakhir kita bakal mainin Left 4 Dead, jalan di resolusi 1080p dengan preset low. Game jadul ini berjalan dengan cukup lancar, dapetin FPS mulai dari 41 sampai 55 FPS. Dengan rata-rata di 49 FPS. Buat kamu yang mau main game tembak-tembakan, udah bisa nih mainin Left 4 Dead ini. Nah, gimana pada teman-teman soal laptop ini? Setelah tadi kita udah banyak bahas banget laptop ini, udah dari spesifikasi, fitur, dan juga performanya. Boleh banget tulis pendapatnya di kolom komentar. Terakhir, saya mau bahas poin penting dari laptop ini. Yang pertama, dia udah pakai prosesor Intel Pentium Go 750S yang secara spesifikasi better daripada Intel Celeron N4020 yang banyak dipakai di laptop entry level. Yang kedua, kemampuan upgrade-nya. Laptop ini RAM-nya dan SSD-nya bisa di-upgrade, dan juga kita dapat satu opsi lagi dengan kita dapetin HDD kit. Jadi kita bisa tambahin lagi storage SATA 2,5 inch, bebas bisa hard disk 2,5 inch atau SSD SATA 2,5 inch ke dalam laptop ini. Jadi penyimpanannya bisa lebih besar lagi. Kayak gini bentuknya. Yang ketiga, laptop ini desainnya udah bagus banget. Dan saya cocok banget nih sama desain dari laptop ini. Saya suka banget. Laptop ini desainnya tuh stylish banget, modern, dan kalem, gak mengintimidasi. Cocok banget untuk ruang lingkup perkantoran, sekolah, dan kampus. Apalagi laptopnya ringan dan gampang dibawa kemana-mana. Yang keempat, laptop ini layarnya udah Full HD. Bayangin aja, laptop 4 jutaan, layarnya udah Full HD. Emang bukan layar yang bagus banget untuk kelas editor profesional, bukan. Tapi warna yang dihasilkan udah cukup bagus di harga 4 jutaan. Jujur aja saya tertarik banget sama laptop ini waktu saya tahu harga sama spesifikasinya. Karena di harga 4 jutaan kita bisa dapat laptop baru, datang dari brand yang cukup besar seperti Asus yang kualitasnya bagus dan garasinya panjang. Kayaknya nikmat banget. Kayaknya ini jadi salah satu laptop di harga 4 jutaan yang saya rekomendasiin buat teman-teman. Buat teman-teman para pelajar ataupun mahasiswa atau pekerja kantoran atau UMKM yang lagi cari laptop baru di harga 4 jutaan tapi speknya, fiturnya, performanya udah cukup bagus di harganya. Teman-teman bisa beli laptop ini. Belinya di mana? Teman-teman bisa datang ke outlet Saudagar Komputer terdekat atau kunjungi website saudagarkomputer.com untuk dapetin promo-promo menarik. Gampangnya teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, mungkin cukup sampai segini aja video kita kali ini. Seperti biasa, saya mohon maaf banget kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like video ini, komen kalau pertanyaan, dan share video ini. Jangan lupa juga teman-teman subscribe channel YouTube Saudagar Komputer. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan kalau pas lagi ada video terbaru dari kita. Jangan lupa juga follow sosial media kami yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan salam teknologi.